2 minggu setelah semua kejadian pembuktian itu, gangguan demi gangguan masih saja terjadi, fenomena yang terjadi sepertinya tidak bisa lagi membedakan mana siang ataupun malam, kejadian-kejadian aneh silih berganti kami alami, mungkin seharusnya kami mempunyai keberanian untuk menghadapi semua fenomena aneh tersebut. Sudah cukup rasanya kejadian-kejadian aneh yang menempa kami selama perjalanan menembus gelapnya hutan BTR menjadi bekal bagi kami untuk menanamkan sebuah rasa keberanian dan mempunyai sebuah gambaran tentang sosok-sosok goib yang wujudnya mungkin tidak akan jauh berbeda antara makhluk goib yang selalu menunjukkan eksistensinya di mes dengan apa yang kami temui selama perjalanan pembuktian, akan tetapi kenyataan yang terjadi, sepertinya kepercayaan diri kami, yang akan dengan mudah menghadapi semua fenomena-fenomena aneh itu hanyalah sebuah kekeliruan, hari-hari kami masih saja diliputi oleh rasa ketakutan yang mencekam. Brengsek, maki Minto begitu memasuki mes. Tangannya terlihat membanting pintu, hingga menimbulkan suara yang mengagetkan. Saya dan Indra yang sudah sedari sore sudah terlebih dahulu tiba di mes hanya bisa terpaku menyaksikan kelakuan Minto dari ruang tengah. Coba kamu baca nih Indra. Sebuah amplop coklat terlihat dalam genggaman tangan Minto. Raut wajah Minto yang penuh dengan kemarahan seakan-akan menjadi gambaran isi berita di dalam amplop coklat itu. Ada apa sih tuh, macam orang kesurupan aja kamu, ucap saya seraya mengambil surat dari genggaman tangan Minto. Perlahan saya mulai membuka dan membaca isi surat tersebut, belum sempat mulut saya berbicara untuk merespon isi surat itu, Indra yang semula terlihat tidak peduli, melangkahkan kakinya ke dalam kamar dan kembali lagi dengan sepucuk amplop yang berwarna sama dengan yang dimiliki Minto. Saya juga dapat tuh, bukan cuma kamu aja yang dapat. Kamu bisa bayangin gak, hanya karena kesalahan kecil yang kita perbuat dengan enggak masuk beberapa hari aja, udah mendapatkan surat peringatan seperti ini, seakan mereka lupa dengan jasa kita, yang terkadang enggak mengenal waktu dalam bekerja. Indra kembali menghempaskan tubuhnya ke kursi dan melemparkan surat yang berada dalam genggaman tangannya ke lantai. Iya Indra, jadi malas saya kalau perlakuan perusahaan seperti ini, sungut Minto seraya menyulut sebatang rokok. Tatapan matanya terlihat menatap saya dengan sebuah tanda tanya besar, apakah saya mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami. Bagaimana dengan kamu, Za? Sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya kalian ini minta izin atau enggak sih? Ucap saya balik bertanya, mencoba mengalihkan pertanyaan Minto. Mintalah Za, tapi hanya dikasih izin sehari, minta tolong si Yanto juga percuma, hasilnya tetap sama, terang Indra sambil memungut kertas yang tergeletak di lantai lalu merobeknya. Kenapa kalian enggak ngomong kalau kejadiannya seperti itu? Percuma saya ngomong sama kamu Za, izin enggak diizinin kamu pasti tetap pergi juga, mana mungkin kami membiarkan kamu pergi sendiri. Rupanya Minto sudah bisa menangkap jalan pikiran saya yang akan tetap berangkat walaupun tidak memperoleh izin dari perusahaan. Bagaimana dengan kamu Za? Kembali Minto mengulangi pertanyaannya. Indra hanya tersenyum mendengar pertanyaan Minto. Sesekali tatapan matanya mencoba meminta persetujuan saya untuk memberitahukan suatu hal yang belum Minto ketahui, saya hanya terdiam tanpa menolak ataupun menyetujui inisiatif Indra untuk memberitahukan Minto. Memangnya kamu belum tahu tuh, terlihat Minto menggelengkan kepalanya. Nasib Reza berbanding terbalik dengan kita tuh, justru Reza mendapatkan sebuah promosi atas rekomendasi atasannya. Masa sih Za? Ucap Minto dengan nada tidak percaya. Sungguh tidak enak rasanya berada di dalam situasi ini, di saat yang lain mendapatkan teguran kedisiplinan karena ketidakhadiran, saya mendapatkan sebuah promosi yang tidak saya sangka-sangka datangnya. Kamu merasa aneh enggak Za? Kasusnya sama, enggak masuknya sama, tapi nasibnya beda. Kalau menurut saya, ini sangat aneh, ucap Minto kembali, mencoba menghubungkan semua kejadian ini dengan ritual yang pernah saya lakukan. Jangan mikir yang enggak-enggak kamu tuh, masih aja kamu bahas ritual yang enggak terbukti hasilnya itu, nada bicara saya agak meninggi, menandakan ketidaksukaan saya atas perkataan Minto. Tapi memang sedikit aneh Za, kamu lihat enggak, kalau saya perhatikan banyak perubahan dari wanita-wanita yang bekerja di kantor kita, yang dulunya enggak peduli setengah mati, kini ada beberapa yang mendadak nawarin kamu makan bareng bahkan sempat ada yang bawain kamu sarapan pagi, ucap Indra mencoba menganalisa. Saya mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang Indra sebutkan tadi. Jikalau saya berpikir negatif tentu saya akan menghubungkan semua kejadian tersebut dengan ritual mistis yang pernah saya jalani, tapi saya mencoba membuang semua pikiran negatif itu dengan sebuah kalimat bahwa semuanya itu hanyalah faktor kebetulan semata. Sudahlah,
Pasti kalian hanya ingin menggiring pikiran saya untuk mempercayai bahwa semua kejadian-kejadian yang menimpa saya adalah buah dari semua ritual mistis yang saya lakukan, dan pada akhirnya kalian akan mempertanyakan kebenaran tumbal-tumbal itu. Bagaimana jika semuanya itu benar, Za? Tanya Indra berharap sebuah argumen kecil keluar dari mulut saya. Bagaimana jika semua itu enggak benar? Buka mata kalian, sudah 2 minggu semuanya itu berlalu, apakah ada tanda-tanda yang mengarah bahwa ritual yang saya jalani akan memakan tumbal? Lebih baik kita melihat kenyataan yang ada daripada hidup dalam berandai-andai. Ingin rasanya saya memberikan sebuah argumen yang bisa membuat mereka berpikir lebih jernih dan membuang semua kecemasan yang masih menghantui mereka. Sejujurnya saya sudah enggak kerasan kerja di tempat ini, mungkin seminggu ke depan saya akan mengajukan pengunduran diri. Apapun alasan pengunduran diri ini, saya enggak akan beralasan semua karena gangguan-gangguan goib yang saya alami selama di mes ini. Terlihat Indra dan Minto menundukkan wajahnya. Mungkin mereka tidak menyangka saya akan mengambil keputusan seperti ini. Keputusan kamu ini bukan karena kamu tersinggung dengan ucapan kami kan, Za? Raut wajah Indra menampakkan penyesalannya karena telah berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama tentang kebenaran tumbal tersebut. Enggak, Indra. Justru saya berharap kalian bisa ikut serta merintis usaha bersama saya. Dulu orang tua saya pernah menawarkan saya untuk melanjutkan usaha yang sudah mereka rintis. Bagaimana? Mau banget saya, Za. Bagaimana dengan kamu tuh? Ucap Indra dengan tersenyum. Kalau saya enggak usah ditanya lagi. Kalian pergi, saya juga pasti pergi. Enak aja kamu berdua ninggalin saya ketakutan sendirian di mes yang menyeramkan ini. Begitu surat pengunduran diri kita disetujui, saya mau pulang ke rumah orang tua saya dulu. Sekalian meminta izin mereka. Senyum sumringah yang muncul dari wajah Minto seolah menggambarkan keinginannya untuk secepatnya meninggalkan mes tua ini. Setuju, saya juga mau pulang kampung dulu. Jangan lupa nanti kamu tinggalin alamat rumah kamu, Za, biar nanti kami bisa langsung menuju ke sana. Semua perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantui Indra dan Minto mendadak lenyap seiring usulan yang saya kemukakan. Tepat kurang dari 2 bulan, setelah surat pengunduran diri kami ajukan, waktu yang kami nanti-nantikan akhirnya tiba. Surat pengunduran diri yang kami ajukan hampir bersamaan akhirnya mendapat persetujuan manajemen perusahaan. Walaupun saya harus menyisakan 1 hari lebih lama tinggal di mes ini untuk menunggu kedatangan Mas Kamil yang akan melakukan kunjungan kerja, bagaimanapun saya harus berpamitan dengan orang yang telah berjasa memberikan saya sebuah pekerjaan. Yakin kamu mau sendirian sehari lagi di sini, Za? Enggak ikut bersama kami dulu ke Semarang? Tanya Minto sambil mengikat tali sepatunya. Terlihat Indra keluar dari kamar dengan sebuah ransel di pundaknya. Iya, Za, ikut aja bersama kami dulu. Anggap aja sebagai jalan-jalan terakhir sebelum kita berpisah. Saya hanya tersenyum mendapati tawaran dari Indra dan Minto untuk ikut serta bersama mereka. Mungkin kalau saja saya tidak terlebih dahulu berjanji untuk menunggu kedatangan Mas Kamil, tentu dengan senang hati saya akan menerima ajakan tersebut. Sudahlah, mungkin lain kali aja. Jangan lupa, saya tunggu kedatangan kalian di Bogor. Sebuah kalimat yang mengiringi perpisahan saya dengan Minto dan Indra, dan menjadi awal perpisahan abadi saya dengan mereka untuk selama-lamanya. Sebuah kabar telah tertulis dalam sebuah perjalanan panjang kisah perjalanan hidup manusia. Tinta hitam telah tertumpah ketika sebuah jalur telah menjadi saksi terenggutnya sahabat yang telah menjadi bagian dalam lika-liku perjalanan hidup yang dipenuhi hasrat keingintahuan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah mereka yang menatap kami dalam sebuah lingkaran misteri kehidupan yang luas melebihi jangkauan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Tuh, Ndra. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap saya dengan sedikit berteriak, melihat Indra, Minto dan Mas Dikin yang terlihat sedang berdiri membelakangi saya menatap seseorang yang terbaring di ranjang yang berhiaskan sprei putih. Ada rasa gembira di antara suara saya yang parau karena kesedihan yang saya rasakan. Mungkinkah sebuah kabar kelam yang saya dapatkan dari Mas Dikin adalah sebuah mimpi belaka ataukah hanya sebuah lelucon konyol yang tidak mempunyai nilai kelucuan sama sekali? Tuh, Indra. Kembali saya menyapa Indra dan Minto dengan menyentuh bahu mereka, tapi, ini aneh, jangankan mereka membalas sapaan yang saya berikan, mencoba menoleh dan memberikan sebuah senyuman ringan pun sepertinya enggan mereka lakukan, hingga akhirnya tatapan mata saya menatap sosok yang terlihat terbaring di ranjang. Enggak mungkin, ini enggak mungkin, tubuh saya beringsut mundur berusaha untuk tidak mempercayai apa yang telah saya lihat, dan perlahan tapi pasti,
kini sosok Indra dan Minto yang berdiri di depan saya terlihat mulai memudar hingga akhirnya lenyap dan hanya menyisakan tubuh saya yang terlihat masih tertidur dengan pulasnya di ranjang, ditemani tubuh Mas Dikin yang masih tetap setia berdiri mematung. Bagaimana mungkin saya melihat tubuh saya sendiri yang sedang terbaring di ranjang, di mana sosok Indra dan Minto yang kini terlihat lenyap tak berbekas? Apakah saya sudah terlalu gila hingga harus bermimpi segila ini? Kini deretan pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan sebuah tombak tajam yang menusuk rasa keingintahuan saya. Mata ini rasanya tidak sanggup lagi untuk berlama-lama menyaksikan semua kegilaan ini. Perlahan, saya mulai memejamkan mata seiring harapan yang terucap. Semoga ketika mata ini kembali terbuka, semua ini sudah berakhir dan menjadi akhir dari mimpi-mimpi buruk yang telah saya alami, tapi rupanya takdir berkata lain. Semua yang saya alami ini adalah sebuah awal dari mimpi-mimpi buruk saya yang lain. Entah saya harus memaknai semua ini sebagai sebuah anugerah ataukah sebuah hukuman atas dosa yang telah saya perbuat. Pak Reza, ada rasa hangat yang saya rasakan di sela-sela jari yang coba saya gerakan, hingga akhirnya saya bisa merasakan sentuhan jari-jari tangan yang mencoba menggenggam tangan saya dan menyadarkan saya bahwa semua mimpi-mimpi buruk ini telah berakhir. Pak Reza, kembali sebuah suara terdengar, dengan perlahan saya mencoba membuka kelopak mata. Kini terlihat sosok Mas Dikin yang sedang berdiri menatap saya dengan jemari tangannya menggenggam tangan saya. Apa yang terjadi Mas? Tanya saya mencoba mencari tahu dan juga berharap bahwa kabar tentang kecelakaan yang menewaskan Minto dan Indra hanyalah sebuah bagian dari mimpi buruk yang saya alami. Terlihat Mas Dikin tertunduk dengan wajah sedih, mencoba menjelaskan di antara suara paraunya, rasa sedih yang dirasakannya membuat suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Indra dan Pak Minto sudah enggak ada lagi Pak. Mereka sudah meninggal di tempat kejadian. Tadi Pak Reza terjatuh, ketika menerima kabar ini, hingga akhirnya enggak sadarkan diri, terang Mas Dikin sambil berurai air mata. Jadi semua ini benar Mas? Tanya saya yang kini tak kuasa lagi menahan air mata yang mengalir. Terlihat Mas Dikin tidak menjawab, hanya anggukan kepalanya saja yang menyatakan bahwa semua kejadian ini memang benar terjadi dan bukanlah sebuah mimpi buruk. Berat rasanya menerima kenyataan ketika sahabat-sahabat yang dengan setia selalu menemani baik itu di saat suka maupun duka, kini menghilang selamanya dari kehidupan saya. Dengan sebuah lamunan kosong, kereta yang melaju cepat mengantarkan saya kembali ke Jakarta, mencoba melupakan kesedihan yang saya rasakan dengan tidak menghadiri pemakaman mereka, rasanya sia-sia, semua kesedihan itu bagaikan sebuah noda yang tidak mungkin hilang dari ingatan ini untuk selamanya. Masih terngiang di telinga ini sebuah ucapan dari Mas Dikin yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta bersama saya menapaki sisa kisah yang ada, tapi semua terasa terlalu berat, terlalu menyakitkan. Bila saya harus menyaksikan kembali kepergian mereka satu persatu dari kehidupan saya. Kang Reza, terdengar suara teriakan dari Mang Iwan yang sudah sangat saya kenal setibanya di stasiun kereta yang berlokasi di Jakarta. Dengan langkah tergesa-gesa, Mang Iwan terlihat mulai menghampiri dan mengambil tas yang berada dalam genggaman tangan saya. Biar saya yang bawakan Kang, ucap Mang Iwan dengan tersenyum ramah. Terima kasih Mang, ucap saya dengan tersenyum, seraya mengikuti Mang Iwan dari belakang menuju mobil yang terparkir di parkiran stasiun. Mang Iwan, duluan aja, tunggu saya di mobil, teriak saya kepada Mang Iwan. Tanpa saya sengaja tatapan mata saya terfokus pada salah seorang wanita yang sedang duduk di salah satu bangku tunggu stasiun, walaupun hanya menatapnya sekilas dari samping, saya bisa memastikan bahwa itu adalah Wulan, ya Wulan. Seorang kekasih yang pernah meninggalkan saya dengan sebuah luka di hatinya, dengan penuh keraguan saya coba menghampiri Wulan diiringi tatapan mata Mang Iwan yang sesekali melihat saya dari kejauhan. Wulan, seiring sapaan yang meluncur dari mulut ini, terlihat Wulan menoleh ke arah saya dengan sebuah senyuman di wajahnya, tidak tampak sama sekali bekas-bekas luka akibat kecemburuannya setelah peristiwa yang terjadi di mes. Ada rasa cinta yang kembali saya rasakan begitu menatap wajah yang sudah sekian lama menghilang dari kehidupan saya. Zaa, ucapnya pelan seraya berdiri dan memeluk saya dengan erat. Secepat inikah Wulan bisa melupakan kesalahan yang sudah saya lakukan, pikir saya dengan keheranan. Pelukan yang diberikan Wulan seperti membayar kerinduan yang saya rasakan selama ini. Kok kamu bisa tahu aku tiba hari ini? Tanya saya dengan heran. Wulan hanya terdiam tanpa sedikit pun melepaskan pelukannya. Wul, kamu kenapa? Saya bisa menangkap aura kesedihan dari pelukannya yang erat di tubuh ini. Tanpa perlu kamu beritahu, aku akan selalu ada dimanapun kamu berada Za, bisiknya dengan lirih, hingga akhirnya dia melepaskan pelukannya.
Kamu pucat banget Wul, badan kamu dingin, kamu sakit? Tanya saya dengan sedikit panik begitu memperhatikan dengan jelas wajahnya, saya coba untuk meraba kening Wulan yang terasa dingin. Wul jawab kamu sakit. Enggak Za, jawabnya pelan dan kembali memeluk tubuh saya. Dengan perasaan khawatir akan kondisi kesehatan Wulan, akhirnya saya mengajak Wulan untuk segera menuju mobil yang sudah menunggu di parkiran stasiun. Masuk Wul, ucap saya sambil membuka pintu belakang, tatapan Mang Iwan yang berada di balik kemudi sesekali menatap saya. Kita ke rumah dulu Mang Iwan, setelah itu baru kita mengantar Wulan ke rumahnya, sekalian mampir. Sudah lama saya enggak bertemu orang tuanya. Iya Kang, terlihat Mang Iwan menjawab agak gugup. Di sepanjang perjalanan, terlihat beberapa kali Mang Iwan mencuri pandang ke belakang, dan itu jelas membuat saya merasa tidak nyaman melihat kelakuan aneh dari Mang Iwan yang tidak seperti biasanya. Wulan yang sedari tadi hanya duduk terdiam di samping saya kini mulai menyandarkan kepalanya di bahu saya. Mang Iwan, sebaiknya kita nganter Wulan dulu deh, kasihan Wulan kelihatannya enggak sehat, lagian sudah agak malam. Ucap saya sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mang Iwan tampak tidak menjawab perkataan yang saya ucapkan, kembali terlihat tatapan matanya mencoba melihat kami melalui kaca spion dalam, raut wajahnya menampakkan kegelisahan yang dirasakannya. Kenapa sih Mang? Tanya saya dengan heran. Enggak ada apa-apa Kang, jawab Mang Iwan sambil terus memacu laju kendaraannya menuju ke tempat kediaman Wulan. AC-nya dimatikan aja Mang, pinta saya kepada Mang Iwan mendapati tubuh Wulan yang semakin terasa dingin. Setelah beberapa lama menembus gelapnya malam, akhirnya kami pun tiba di tempat kediaman Wulan. Rumah yang tidak terlalu besar itu tampak sudah sepi. Kelihatannya udah pada tidur, ucap saya kepada Wulan yang masih saja terdiam, jemari tangannya terasa semakin erat menggenggam tangan saya, seakan enggan untuk melepaskannya. Untuk kali keberapa, kembali saya mengetuk pintu rumah, hingga akhirnya terdengar suara putaran kunci. Nak Reza, ada apa nak? Tumben datang malam-malam begini, ucap Pak Burhan dengan nada tidak percaya melihat kehadiran saya. Terlihat raut keterkejutan dari wajahnya yang masih tampak mengantuk. Maaf Pak jadi ganggu malam-malam, dan maaf juga saya memulangkan Wulan selarut ini, jawab saya membalas pertanyaan Pak Burhan. Seiring alasan kedatangan yang saya utarakan, saya merasakan keanehan dengan ketidakpedulian Pak Burhan terhadap Wulan yang ikut serta bersama saya. Wulan, ucapnya dengan nada tidak percaya dengan apa yang saya katakan, tangannya terlihat mempersilahkan saya untuk masuk. Duduk Nak Reza, bagaimana mungkin, ucap Pak Burhan kembali seraya mengajak saya untuk duduk di ruang tamu, wajahnya sangat jelas menggambarkan kebingungan yang dirasakannya. Maksud Bapak? Lama Pak Burhan terdiam untuk beberapa saat, dengan mata yang berkaca-kaca akhirnya dia menceritakan perihal Wulan yang sudah tiada, sesuai dengan apa yang diceritakan Pak Burhan, tanggal meninggalnya Wulan sangat tepat dengan tanggal di mana Indra melihat perwujudan Mbah Wodo bersama makhluk kecil yang bertingkah layaknya monyet. Entah itu hanya suatu kebetulan ataukah suatu pertanda bahwa Wulan menjadi korban awal dari ritual mistis yang saya jalani. Pagi hari sebelum semua kejadian itu terjadi, Wulan sempat menceritakan sesuatu tentang mimpi buruknya. Dia melihat Nak Reza yang sedang tertimpa musibah dan terus memanggil-manggil namanya, hingga akhirnya dia berkesimpulan bahwa semua itu adalah firasat buruk yang menyangkut keselamatan Nak Reza. Wajah Pak Burhan sesekali melukiskan raut penyesalannya atas peristiwa yang telah terjadi. Dan akhirnya, kembali Pak Burhan terdiam dalam tangis kecilnya. Wulan memutuskan untuk berangkat melihat keadaan Nak Reza. Bapak sempat melarangnya untuk berangkat dikarenakan keadaannya yang kurang sehat. Omongan Bapak yang menyarankan agar dia menelepon Nak Reza terlebih dahulu, tidak didengarkannya. Ini sangat enggak biasa. Sangat berbeda dengan Wulan yang selama ini Bapak kenal. Wulan yang selalu mendengarkan dan menuruti semua saran dan nasihat orang tuanya kini berganti menjadi sosok Wulan yang keras kepala dengan pendiriannya, hingga akhirnya sebuah kabar duka datang. Di tengah lalu lalang pengguna kereta yang berada di sebuah stasiun, hanya Wulan yang tidak mendengar kedatangan sebuah kereta, hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Keterangan yang diberikan Pak Burhan, sungguh bagaikan suara petir di keheningan malam. Saya hanya bisa terdiam, terkurung dalam ketidakpercayaan, jika memang benar apa yang dikatakan Pak Burhan. Lalu sosok siapa yang sekarang duduk di samping saya dan menggenggam erat tangan ini, di antara rasa penasaran dan rasa takut yang mulai timbul. Perlahan saya coba untuk menoleh ke arah Wulan yang tetap terduduk di samping saya dengan wajah pucatnya menatap lantai, kini yang membedakan hanyalah kondisi. Pakaian yang dikenakannya, pakaian yang semula terlihat bersih,
Kini terlihat bagaikan baju lusuh yang penuh dengan sobekan dan noda darah segar menghiasinya, ingin rasanya berteriak menumpahkan semua ketakutan yang saya rasakan, tapi ketika tatapan mata ini kembali menatap wajah Pak Burhan yang masih diliputi kesedihan, rasanya saya tidak sanggup untuk kembali melukai hatinya dengan mengatakan bahwa ada satu sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan hadir bersama saya dengan gambaran yang tidak patut untuk saya utarakan pada Pak Burhan. Kamu nggak kenapa-napa Nak Reza, rupanya Pak Burhan bisa menangkap kegelisahan yang saya rasakan. Saya hanya bisa terdiam, tercekam di antara rasa ketakutan yang semakin saya rasakan. Sebaiknya saya pamit Pak, ucap saya sambil mengalihkan pandangan mata ini dari sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan dan berharap sosok itu segera menghilang. Tanpa menunggu sebuah jawaban dari Pak Burhan, saya segera berlalu meninggalkan rumah, diiringi tatapan mata Pak Burhan dengan wajah kebingungan, seiring langkah kaki menuju mobil yang terparkir. Sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan kini bagaikan sebuah benalu yang melekat erat pada sebuah batang pohon. Kang Reza baik-baik aja, ucap Mang Iwan dengan nada khawatir. Kembali sesekali tatapan mata Mang Iwan mencoba melihat ke kursi belakang, tatapan matanya seperti sedang mencari sosok lain selain diri saya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada Wulan, wajar saja kalau Mang Iwan yang sedari tadi terlihat menampakkan kegelisahannya. Udara dingin di dalam mobil seakan menyamarkan keringat dingin yang kini keluar dari tubuh saya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk berinteraksi dengan makhluk goib senyata dan sedekat ini. Seiring waktu yang terus berjalan, saya bisa merasakan secara perlahan genggaman tangan dari makhluk astral yang menyerupai Wulan mulai mengendur. Hingga akhirnya saya tidak merasakan lagi genggaman tangan yang dingin itu, dengan sisa keberanian yang tersisa saya coba untuk menoleh ke samping. Kini sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan sudah menghilang. Ada rasa sedih yang saya rasakan begitu sosok itu menghilang. Sungguh tragis kejadian yang menimpa Wulan hingga harus merenggut nyawanya. Berbagai pertanyaan kini memenuhi pikiran saya, apakah semua kejadian yang menimpa Indra, Minto dan Wulan adalah buah dari prosesi ritual mistis yang saya lakukan. Apakah ini makna dari 3 kelopak bunga yang harus saya makan itu? Haruskah malam ini saya menyerah dan mengakui bahwa tumbal yang akan diambil setelah prosesi ritual itu memang benar adanya, bahkan sudah terjadi hingga merenggut orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Genap sudah 1 bulan, peristiwa perjumpaan saya dengan sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan itu berlalu. Dulu saya berpikir dengan meninggalkan mes tua itu beserta rentetan kenangan buruk di dalamnya, akan menyudahi segala bentuk teror makhluk goib yang saya rasakan, tapi kini semua kenyataan seperti berbanding terbalik. Hari-hari yang saya jalani semakin terasa kelam, kegelapan malam yang hadir kini bagaikan simfoni mencekam yang menghadirkan sebuah nuansa menyeramkan, tidak hanya sekali. 2 kali sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan itu hadir kembali, dengan segala bentuk penampakannya yang hampir semuanya meninggalkan sebuah trauma ketakutan yang mendalam. Semakin lama saya semakin merasakan kejanggalan dari peristiwa-peristiwa yang saya alami. Kini saya merasakan diri saya ini ibarat magnet yang menarik kehadiran makhluk-makhluk astral untuk menampakkan keberadaannya. Malam ini di keheningan yang semakin mencekam, saya mencoba memberanikan diri menulis dan merangkai satu persatu kalimat ke dalam sebuah cerita. Sesekali tatapan saya menangkap kehadiran mereka, yang menatap saya dengan tatapan kosong dan penuh kebencian, seakan-akan mereka mengerti tentang apa yang sedang saya tuliskan. Hembusan angin dingin yang kian terasa menerpa punggung ini, seperti sebuah usapan halus yang memberi tanda agar saya segera menghentikan semua tulisan ini, hingga akhirnya sebuah suara terdengar memecah kesunyian malam, sangat pelan. Penuh dengan intonasi kesedihan di dalamnya. Zaa, Bapak mengalami kecelakaan, sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit XXXX. Sejenak saya tertegun dan terdiam, mencoba mengulangi semua perkataan yang keluar dari mulut Mama. Seorang wanita tegar yang kini terlihat bersimpuh dalam kepasrahan. Masih sempat saya bertanya pada keheningan malam yang hampir mencapai kesempurnaannya, apakah semua kejadian-kejadian yang menimpa Bapak, Minto, Indra dan Wulan adalah sebuah tumbal dari prosesi ritual yang telah saya lakukan, ataukah ini hanyalah bagian dari sebuah roda kehidupan yang terus berputar di mana kehidupan dan kematian selalu mengiringi putarannya, dan saya masih tetap akan di sini, menghadapi datangnya kegelapan malam dalam kesendirian seraya berharap pagi akan segera datang dengan memberikan sebuah kabar bahwa mimpi buruk ini sudah berakhir. Jakarta 26 Sep 2015.
Sebuah kalimat renungan, suatu hal yang wajar ketika manusia mempunyai rasa keingintahuan, dan suatu hal yang bijaksana apabila rasa keingintahuan itu didasari oleh ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang baik, sehingga kita tidak tersesat di dalam menyikapi misteri kehidupan.